Sebelum kami menerima, seperti biasanya perlu kami sampaikan protokol kesehatan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa. Yang pertama, dimohon untuk mengambil wudhu di rumah masing-masing, membawa alat sholat sendiri, tidak melaksanakan physical distancing dalam berinteraksi di masjid. 5. Menjaga jarak sesuai yang telah diatur oleh takmir. 5. Tidak bersalaman dan mengobrol baik sebelum maupun sesudah sholat Jumat. 6. Memakai masker dari rumah dan dipakai dengan benar. 7. Jika kondisi kurang enak badan, dimohon untuk sholat zuhur di rumah. Bersedia dilakukan pengecekan suhu badan, dan apabila pengecekan suhu badan melebihi batas normal 37,5 derajat Celcius, dengan kesadaran diri untuk kembali ke rumah melaksanakan sholat zuhur di rumah. Bagi jamaah yang tetap, orang tua dan anak-anak mohon tetap menjaga protokol yang memang sudah menjadi kewajiban kita saat ini dalam kondisi pandemi ini. Jika terjadi fluktuasi, maka sholat Jumat ditiadakan, dan mohon menjadikan ini maklum semua jamaah mau menerima dan memaklumi dan memahami apa yang kita sepakati. Demikian harap menjadikan perhatian bersama agar pelaksanaan sholat Jumat dapat berjalan dengan khusyuk, tertib, aman, dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Selanjutnya, insya Allah yang bertindak sebagai khotib di siang hari ini adalah Ustaz Dr. Ajam Rusmana MAG. Selanjutnya Imam adalah Ustaz Zainul Hasan. Berikutnya muadzin adalah Bapak Sugeng Minto SK MUI. Timbang Jumat yang lalu sebesar 8.902.000 rupiah. Kembali lagi 8.902.000 rupiah. Dan insya Allah untuk sementara kajian tetap hanya ada 2 kali, akad pagi dan hari Rabu, pada Maghrib hingga Isya. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan, dan ada tambahan bagi jamaah yang sholat di pelataran masjid bisa memakai sajadah yang disediakan oleh masjid, dan nanti mohon setelah selesai dikembalikan pada posisi yang sudah disediakan, kotak yang sudah disediakan, dan mohon tidak dibawa pulang karena itu untuk kepentingan kita yang akan datang Jumat yang akan datang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kita di siang ini masih dianugerahi kesehatan, keafiatan, dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam, dianugerahi keluangan, kelonggaran, kemampuan, dapat hidayah dan taufik sehingga kita bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan berjamaah di masjid yang kita cintai. Dalam waktu yang enggak lama, jam 12 kurang 5, jam 12 kurang 3 menit tadi saya berhenti. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sering kita dengar tentang berkah. Sebelumnya saya cukup senang ketika masuk masjid ini karena mengikuti protokol kesehatan. Ada masjid-masjid tertentu yang abai, tidak pakai masker, lalu barisan itu rapat, sehingga yang terjadwal untuk jadi khotib aslinya mir-mir karena nggak ada ikhtiar. Jadi kalau terdampak lalu ia wafat selama ada ikhtiar, itu kategorinya syahid. Mau sampai kapan ini pandemi ada? Kayaknya akan terus ada. Vaksinnya belum tentu ditemukan. Polio itu nggak ketemu vaksinnya. Influenza itu nggak ketemu. HIV itu nggak ketemu. Ini COVID-19 mutasinya luar biasa ke dalam bentuk obat. Dalam surat kedua ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama qawwa. Fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna ma daradallahu bihadza masal yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Wa ma yudillu bi illa al-fasiqin. Ini Allah bilang bahwa makhluk yang diciptakan lebih kecil dari nyamuk itu adalah bukti adanya aku. Oleh karena ini COVID-19 itu bisa bersahabat dengan kita.
secara resmi memang diutus oleh Allah, sehingga kita nggak bisa menghindar. Nggak bisa gara-gara ada COVID lalu berhenti Jumatan. Pemerintah itu nggak pernah nyuruh nutup masjid, apalagi surat edaran PP nomor 05 sekarang ini menganut mazhab zonasi. Diperkirakan aman, lakukan selama protokol kesehatan itu dipenuhi. 20 orang kalau di ruang tamu itu banyak, kalau di masjid sedikit. 100 orang kalau di stadion itu sedikit. Makanya kalau kita mampu melakukan protokol kesehatan, lakukan, karena ini akan selamanya ada. Dan kalau terdampak, insya Allah syahid selama setidaknya pakai masker. Pak, itu orang yang pakai APD aja kena, itu udah takdir. Masker itu milik bambu runcing. Kalau perang itu harus bawa senjata atau tameng, jangan lawan, itu namanya bunuh diri. Ini masker itu bukan alat pengaman satu-satunya, tetapi mencobalah kita ini seperti ketika dulu menghadapi Belanda. Mana ada teori bambu runcing kalahkan barium, kalahkan senjata. Toh dengan izin Allah kita menang juga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya akan menyampaikan tentang barokah. Tabaruk itu talabul barokah. Barokah itu apa? Kalau dari sisi bahasa itu menetap. Barokal bairu yang burukan. Unta itu mendekam menetap. Atau al-birkah. Al-birkah itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya itu sumur atau danau. Al-birkah itu adalah sibul haudi yuhfaru fil ardi, adalah danau atau sumur yang menetap banyak airnya. Jadi diambil dari kata barokah. Itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa yakunu bis shalah wa siyam wa kullu amalin alladzi syara'ahu Allah bi. Jadi boleh jadi itu amalan salat sunnah, puasa sunnah, atau segala amal yang disyariatkan oleh Allah, babihi barokah. Jadi sesuatu yang masyru' ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, itu ada barokah. Kenapa? Karena yusabu, akan dikasih pahala bil ajri, bi ajril adim, dengan pahala yang banyak. Jadi sesuatu yang ngikutin apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah berpahala. Kalau mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya, fawaradun man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa-siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu percuma, sia-sia ngabisin waktu, berarti tidak barokah. Kenapa? Tertolak. Jadi amal soleh itu satu, niatnya harus benar, didasari oleh ilmu, lalu harus masyhur sesuai syariat, dan terakhir minimal ikhlas. Itu barokah. Lalu contoh orang yang barokah itu gimana? Ini Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Rasul, itu manusia bagaimana yang paling berkah, yang paling baik? Rasul bersabda, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa-siapa yang usianya panjang lalu banyak amal baiknya. Jadi bapak-bapak yang sudah melampaui usia 63 itu bersyukur sekali, karena nggak semua orang itu mendapat jatah kayak gitu. Itu di kuburan kalau ditanya kenapa kalian itu kok ingin kembali ke dunia, kan banyak tuh ayat itu Allah mengabarkan bahwa orang yang sudah masuk alam barzah itu ingin kembali ke dunia. Rabbana akhrijna na'mal sholihan, ya Tuhan kami tolong kembalikan ke dunia, kami akan beramal soleh. Inna mungkinun, hari ini kami beriman, cuma yang telah yang membaca baru beriman. Itu namanya harapan hampa, bukan keinginan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di depannya itu ada barzakh, pembatas yang nggak bisa dia kembali ke dunia. Itu kalau ditanya kenapa ingin kembali ke dunia, dia selalu bilang, dulu sewaktu di dunia aku sudah berjanji bahwa kalau sudah usiaku sampai tua aku akan bertobat. Padahal nggak ada jaminan orang itu bisa sampai tua. Berapa banyak saudara-saudara kita kena COVID positif ini, sama mubaliknya usianya baru nggak nyampe 60. Yang terakhir Ustaz Husnul selenggarakan COVID, disolatkannya di ambulan, kami jamaahnya berjarak di luar. Dan sekarang ini bukan tambah selesai, justru bertambah. Kampus sudah diputuskan Januari mulai kuliah.
Kita alhamdulillah ini diselenggarakan. Oleh karena itu penuhi protokol kesehatan. Sampai ada orang yang paling kaya, Antonio Ferreira Monteiro, dia CEO Bank Santander Bank, orang kaya di Eropa. Tapi dia nyesel anaknya itu nulis, apa aja semuanya bisa kami beli di dunia ini karena dia kaya. Tetapi satu yang bikin nyesel keluarga kami, ternyata ayahku tidak mendapatkan hal yang gratis, nggak bisa bernapas karena tersengal-sengal. Makanya ini nikmat tersendiri, apalagi kalau kita punya iman. Jadi bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau punya usia panjang nggak ada lagi kecuali harus satu, penuhi ketaatan. Karena sayang, kayak rasanya ini aja udah dekat dengan kita. Dengan adanya situasi kayak gini kan kita lebih introspeksi, cari bekal sebanyak mungkin. Kalau harta sampai kita sehat, kalau udah sakit udah nggak guna. Itu keluarga hanya sampai di kuburan, yang nyampe ke sana itu adalah amal soleh kita. Jadi contoh berkah pada diri seorang itu adalah usianya panjang. Rasul itu usianya 63, sebelahnya Rasul Abu Bakar 63, sebelahnya Abu Bakar Umar 63. Itu jejer kuburannya itu 63 semua. Kita bukan Rasul, bukan siapa-siapa, kok usianya panjang. Itu anugerah itu sendiri. Lalu yang kedua, contoh berkah itu berkah di tempat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 96. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Sungguhnya yang pertama kali dibuat untuk rumah ibadah itu adalah di kota Mekah yang diberkati. Apa itu? Ka'bah. Jadi banyak dengan kalau sholat di Masjidil Haram, as-sholatu fi Masjidil Haram bi'mi'ati alfi. Sholat di Masjidil Haram itu karena saking berkahnya, satu rakaat di sini kalau dikomparkan ke sana itu 100.000 kali. Apa orang itu selalu jamaah di sana? Belum tentu. Ada orang itu pergi umroh 14 hari diumrohkan oleh kakaknya, begitu sudah sampai sana sholatnya itu di lobi hotel. Mana nih? Jadi ini faktor hidayah. Nggak ada tempat yang barokah itu kecuali masjid. Kita udah ngerti kalau sholat di masjid jamaah itu lipatnya 27 kali lipat. Apa orang itu suka ke masjid? Oh belum tentu. Padahal udah nyata. Sholat di sini kalau jamaah 27 kali itu masih untung, karena sholat di rumah itu cuma 1 kali, belum tentu khusyuk lagi. Kadang keliru-keliru juga, kadang lupa juga, lalu gak ada yang ngingatin. Kalau sholat sendiri, kalau ke masjid luar biasa, jalan ke masjid aja udah dihitung dari sholat kok. Tadi itu protokol bilang puluhan dari rumah, wudhu itu harusnya dari rumah, karena begitu berangkat ke rumah panjenengan udah dihitung dalam keadaan sholat. Rubi abi hadaru, jadi itu 1 langkah diangkat 1 derajat, huto'anhu khati'atan, dan dihapuskan 1 dosa. Wa kullu khutwah, dan setiap langkahnya itu doanya mustajabah. Hitungannya dalam keadaan sholat. Begitu berangkat keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, nggak sampai masjid celaka di jalan, syahid itu. Begitu sudah sampai di masjid, menunggu berlama-lama, karena biasanya setelah adzan itu menuju qomat itu panjang juga, padahal di situ la turaddu du'a bainal adzan wal iqamah, enggak ditolak itu doa antara adzan dan qomat. Lalu kita minta yang banyak itu. Lalu setelah itu salat jamaah, zikir wirid, lalu pulang lagi, baru begitu masuk rumah selesai sudah hitungannya salat. Luar biasa. Datang jam 5 ke sini, pulang setengah 8 kalau maghrib. Maghribnya jam 5.21 ya. Datang jam 5 ke sini, sampai rumah lagi setengah 8. Berapa jam? Hampir 3 jam. Apa bisa kita sholat sendiri 3 jam di rumah? Kayaknya agak susah itu. Makanya datanglah ke masjid, rajinlah ke masjid, istiqomahlah ke masjid, sampai langkah kaki kita ini dijamin masuk surga. Kalau nggak ada jaminan, lebih baik kita ini istiqomah dalam kebaikan. Kenapa harus bahas tentang berkah? Waktunya sangat singkat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kita selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak insorofa min sholatihi, Nabi itu kalau dia salam setelah sholatnya mengucapkannya tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Minta selamat, keselamatan, lalu rahmat, kasih sayang dan berkah. Jadi jangan cuma Assalamualaikum. Itu bisa. Tapi paling minimalis. Apalagi itu dalam sholat dan penutup sholat itu sudah salam, maka salam harus genap.
Belum lagi kalau ketemu dengan sesama kita harus selalu mengucapkan salam. Ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatuh itu berkah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholawat, dan ini kan rukun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta keberkahan. Dan kita pasti itu baca. Dan ketika bersolat, ya sholatan, siapa yang sholawat kepadaku satu kali aja, sholatu bihi asran, Allah akan balas langsung 10 kali. Kita minta keselamatan untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya dan Ibrahim beserta keluarganya, lalu berkah untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya dan Ibrahim beserta keluarganya, itu langsung Allah itu balas 10 kali lipat. Kita dianugerahi keselamatan dan keberkahan. Cuma dalam semua hadis ini yang saya baca dari HPT ya. Cuma dari semua hadis tentang sholat itu gak ada sayyidinanya. Jadi sebaiknya nggak usah dibaca. Syahadat orang masuk Islam gak pakai sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Koma, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, langsung ada Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan gak ada sayyidinanya. Pak, gak pantas kalau sholat gak pakai sayyidina, tapi gak pantas lagi kalau ada karena didengerin oleh orang. Hilangkan aja. Karena yang tuntunan Rasulullah tidak pakai. Udah cukup dapat keselamatan, dapat keberkahan itu. Kalau orang bertemu ketika diundang untuk manten, apa doa yang pertama sekali itu keluar? Barakallahu alaika. Orang yang memulai kehidupan didoakan untuk berkah. Semoga keberkahan itu tercurah kepada engkau dalam keadaan bahagia. Wa baraka alaika. Juga kalau engkau diuji dalam kesusahan, tetap berkah. Karena ada orang itu ketika serba kekurangan, keluarganya tambah utuh bersatu. Justru ketika ditambah rezeki melimpah itu bisa berantakan loh. Ketika ada berkah itu, wajah bainakum fi khair, dan mudah-mudahan engkau dikumpulkan dalam keadaan baik. Bahkan kita kalau makan juga, Allahumma barik lana ya Allah, berkah tentang apa yang engkau rizkikan. Dan pelihara dari siksa neraka. Berkah ketika makan itu jangan sisakan yang terakhir dari butir ukol itu, jangan disisakan. Nabi itu sampai ngajarin untuk jilatin tangannya itu. Karena apa? Berkah itu di yang terakhir. Apalagi ini musim pandemi, karet di pasar itu laris banget. Bagi kita yang udah terjamin tinggal makan lalu gak habis itu, kayaknya syukurnya kurang. Karena kita berdoa Allahumma barik lana, tapi itu gak habis. Mungkin karena kita makannya pakai sendok, habis makan gak usah dijilatin karena gak ada hubungan. Kalau makannya pakai tangan, kalau tersisa silakan jilatin. Orang makan rawon, habis makan jilatin tangan, nah itu gak boleh. Nah, lalu gimana cara menunggu berkah? Izinkan saya, ada 6 cara. Izinkan saya menyampaikan 2 saja. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakaat minas samawati wal ardh. Ada saja itu penduduk negeri, kelompok orang, kaum, sebuah kelompok komunitas, itu dia beriman dan bertakwa, maka akan ku bukakan la fatahna, sungguh pasti akan ku bukakan pintu-pintu keberkatan minas samawati wal ardh, dari langit dan bumi. Jadi kalau ingin keluarga diberkati, udah ajari keimanan. Iman itu masih teori, masih dalam hati. Bentuk amal nyata dari iman itu adalah amal ibadah itu. Orang berbuat baik tanpa iman, wa qadimna ila ma fa'alu, dan ditunjukkan tentang apa yang ia kerjakan min amalin, dari perbuatannya, haba'an mansuro, seperti debu berterbangan, debu di atas batu ketiup angin, sapunya gak bersisa sama sekali. Itu orang kalau beramal baik tanpa iman. Yang kedua, berjamaah. Orang berjamaah itu luar biasa. Kalau sholat dapat 27 kali lipat. Hadis penutup dari saya nomor 2599 dari Muslim. Ma'izda qaumun fi baitin min buyutillah, ketika orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dia membaca kitab Allah dan mengkajinya, ila nazalat alaihim, maka akan turun kepada mereka itu 4 hal. As-sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, hafathumul malaikatu,
wa dzakarallahu bima indahu. Ketika kita ngaji, taklim, kalau seminggu cuma 2 kali paling 2 jam. Padahal seminggu itu kita dapat hampir 300 jam. 1 bulan kita dapat 700 jam. Dikurangi cuma 2 kali 2 jam, masih bersisa 698 jam itu. Dan ketika kita ini ngaji, itu Allah sahallallahu bihi ila tariqa ila jannah, Allah bukakan pintu surga, padahal belum dapat ilmunya. Kita duduk aja sambil senden lalu ngantuk, apa yang dapat? Nazalat alaihim sakinah, dapat sakinah. Orang berkeluarga itu gak akan bisa kalau dapat sakinah. Yang kedua, hafathumul malaikatu, malaikat meliputi, melingkungi lalu mendoakan, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Padahal mereka lagi tidur, lagi ngantuk, dapat juga itu. Kenapa? Istama kaumun, dia berkumpul di masjid itu untuk taklim. Ilmunya belum tentu dapat, jangankan untuk namakan, dapat ilmunya belum tentu. Lalu apa? Gosyatul rahmat, rahmat itu meliputi di situ. Banyak kemudahan kasih sayang Allah. Wa taqarrullahu bima indahu. Lalu Allah membicarakan yang baik-baik. Kita kalau dibicarakan sama orang di atas rapat terbatas presiden, Kapolri, Panglima, dan Menteri Koordinator, bicarakan kita lalu Anda di televisi, kayaknya kepala kita berapa itu besarnya. Ini dibicarakan di langit. Gara-gara apa? Ada taklim. Jadi kalau ada taklim, kalau sudah disampaikan kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah SAW, jangan keluar. Karena kita tidak sedang ngomong kepada ustadz itu. Jangan sampai karena kita enggak suka dengan penyampainya, lalu firman Allah kita jauhi. Apa pula majalah, apa setiap yang datang di malatah wa anfusakum, karena nggak sesuai dengan selera. Istakbartum, kalian sombong meninggalkan majelis taklim itu. Fatarikon kadabtum wa farikon takfurun. Sebagian kalian dustakan dan sebagian lagi itu martabat guru ustaz itu kau hancurkan juga. Padahal kita tidak sedang mencari ilmu, cari rahmat, cari berkah, cari doa malaikat, cari ucapan-ucapan yang baik dari penduduk langit. Aku lu qauli hada alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik umurana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaridna wa anisari abidna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.